logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan temu takhir dari apa yang telah dimiliki. Akal memang berkecenderungan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak dipunyai sebelumnya. Karenanya, dengan akalnya, manusia pun mempelajari kembali ilmu pengetahuan orang-orang terdahulu dan kemudian menambah dengan pengetahuan dan penemuan. Makna berpikir. Berpikir itu disebabkan oleh anugerah Tuhan kepada kita berupa otak. Dengan otak itulah manusia dapat dibedakan dari makhluk-makhluk lain seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan. Jadi, jikalau otak itu sudah tidak digunakan menurut tugas yang sewajarnya, tidak dipakai sebagaimana mestinya, maka keistimewaan yang dimiliki seorang itu menjadi lenyap dan tidak berarti sama sekali. Tidak pula akan bertugas sebagai pendorong kemajuan masyarakat atau keluhuran dalam kehidupan ini. Berpikir adalah suatu gejala mental yang bisa menghubungkan hal-hal yang kita ketahui. Ia merupakan proses dialektis, artinya selama kita berpikir, dalam pikiran itu terjadi tanya jawab. Untuk bisa meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita dengan tepat, tanya jawab itulah yang memberikan arah kepada pikiran kita. Menurut Sukanto 1985, di dalam berpikir, kita menggunakan alat yaitu akal dan melalui proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan pengertian. Pengertian ini harus mempunyai isi yang tepat kalau perlu dibantu dengan hal-hal yang nyata. Ada 3 macam pengertian dalam hal ini. Yang pertama, pengertian pengalaman. Pengertian ini terbentuk dari pengalaman yang berturut-turut. Yang kedua, pengertian kepercayaan, yaitu yang terbentuk dari kepercayaan atau keyakinan. Pengertian logis, yaitu yang terbentuk secara prosesual, misalnya dengan menganalisis, membandingkan, membuat sintesis, dan lain-lain. Yang kedua, pembentukan pendapat. Yang ketiga, pembentukan keputusan. Yang keempat, pembentukan kesimpulan. Pembentukan kesimpulan ini ada 3 macam. Yang pertama, induksi. Induksi adalah kesimpulan yang ditarik dari keputusan yang khusus untuk memperoleh pengertian yang umum. Yang kedua, deduksi. Kesimpulan yang ditarik dari keputusan yang umum untuk memperoleh pengertian yang khusus. Yang ketiga, analogi. Kesimpulan yang ada kesamaannya atau kesimpulan yang ditarik dengan jalan membandingkan situasi yang satu dengan situasi yang lain yang telah kita kenal. Kesimpulan analogi adalah kesimpulan yang menyamaratakan. Jadi, bisa salah satu bisa benar sebab di dalamnya bisa terselip perasaan simpati atau antipati. Kecerdasan atau inteligensi. Tingkah laku manusia dinyatakan inteligensi berdasarkan kesanggupannya untuk melakukan tugasnya dengan cepat, mudah, dan tepat. Faktor kecepatan adalah kecepatan dalam menanggapi suatu perangsang atau stimulus. Adapun melakukan suatu perbuatan dengan mudah disebut fasilitas. Faktor inteligensi yang ketiga adalah tingkat ketepatan atau kesesuaian dari suatu aktivitas. Jadi, inteligensi itu ada hubungannya dengan masalah efisiensi. Suatu ciri dari inteligensi yang tinggi ialah kemampuan untuk menangkap hubungan antara unsur-unsur dalam suatu situasi dengan situasi yang lain. Dari segi wilayah, inteligensi sendiri ada 2 jenis. Menurut Sukanto 1985, yang pertama, inteligensi praktis, yaitu inteligensi untuk bisa mengatasi situasi yang sulit dalam suatu kerja yang berlangsung cepat dan tepat. Yang kedua, inteligensi teoretis, yaitu inteligensi untuk mendapatkan suatu pikiran ke arah penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat. Inteligensi adalah sifat kecerdasan mental. Dengan inteligensi, orang bisa membedakan mana yang pintar dan mana yang bodoh, mana yang cepat dan mana yang lambat. Ada inteligensi yang tinggi dan ada yang rendah. Sukanto 1985 menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat inteligensi. Yang pertama, faktor pembawaan. Ialah kesanggupan orang yang dibawa sejak lahir dan yang tidak sama pada tiap orang.
Yang kedua, faktor kematangan. Ialah saat munculnya suatu daya mental yang kemudian berkembang dan mencapai puncaknya. Yang ketiga, faktor pembentukan. Ialah faktor luar yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Yang terakhir, yang keempat, faktor minat. Ialah motor penggerak inteligensi. Kreatif. Erich Fromm 1953 menyatakan bahwa dalam segala jenis kerja, kreatif orang yang menciptakannya menyatukan dirinya dengan bendanya yang mewakilkan dunia di luar dirinya. Tukang kayu membuat meja, tukang emas membuat perhiasan, pelukis membuat lukisan, semuanya menjadikan si pekerja dan objeknya menjadi satu. Manusia menyatukan dirinya dengan dunia dalam proses kreasi. Hal itu benar dalam kaitannya dengan pekerjaan produktif yang di dalamnya kita rencanakan, produksi, dan lihat. Menurut Fromm, proses pemikiran kreatif dalam lapangan apapun kehidupan manusia seringkali dimulai dengan apa yang disebut dengan visi rasional, yang merupakan hasil pertimbangan kerja sebelumnya, pemikiran reflektif, dan pengamatan atau observasi. Demikian, kreatif berarti menciptakan ide-ide dan karya baru yang bermanfaat. Pemikiran yang kreatif adalah pemikiran yang dapat menemukan hal-hal atau cara-cara baru yang berbeda dari yang biasa dan pemikiran yang mampu mengemukakan ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah atau yang disebut sebagai manfaat. Untuk menjadi kreatif, orang mesti dibiasakan dan dilatih. Dan dengan pemikiran yang kreatif, orang dapat dikenal sebagai mahal atau harganya mahal dari segi pengisian kerja. Konon, semakin hari dan semakin modern kehidupan, semakin dibutuhkan tenaga-tenaga kerja kreatif. Karena betapa pentingnya para pekerja kreatif di dunia modern ini, kekuatan tenaga kerja masyarakat pasca industri sekarang ini semakin hari semakin meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi, menekankan kreativitas, imajinasi, dan independensi intelektual. Pendidikan berpikir. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa mengajarkan ilmu bagi para pelajar hanyalah berguna jika dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Untuk itu, ada beberapa fase yang harus dilewati sehingga pelajar itu menjadi mantap dalam berilmu. Yang kedua, menjadi mahasiswa yang memiliki rasa ingin tahu. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Yang pertama, kuriositas. Kuriositas atau rasa ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan dengan perilaku mengorek sejarah secara alamiah seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat pada pengalaman manusia dan binatang. Walaupun ingin tahu merupakan kemampuan bawaan makhluk hidup, ia tidak bisa dikategorikan sebagai naluri karena ia tidak merupakan pola tindakan yang fixed. Ia lebih merupakan emosi dasar bawaan karena ingin tahu itu dapat diekspresikan dalam banyak cara, sementara ekspresi insting itu lebih fix dan kurang fleksibel. Rasa ingin tahu yang kuat merupakan motivasi utama kaum ilmuwan. Dalam sifatnya yang bersifat heran dan kagum, rasa ingin tahu telah membuat manusia ingin menjadi ahli dalam suatu bidang pengetahuan. Walaupun manusia itu seringkali bersifat ingin tahu, namun tetap saja ada yang terlewati dari perhatian mereka. Apa yang dapat dicatat adalah rasa ingin tahu manusia tentang rasa ingin tahu itu sendiri. Di balik rasa ingin tahu digabungkan dengan kemampuan untuk berpikir abstrak, membawa pada peniruan, fantasi, dan imajinasi yang akhirnya membawa pada cara manusia berpikir, yaitu abstrak, sadar diri, atau secara sadar. Sejarah ingin tahu. Dalam kehidupan manusia, setelah suatu masalah dapat dipecahkan, maka akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Setelah tahu apanya, manusia mau tahu bagaimana dan mengapanya. Manusia yang mempunyai rasa ingin tahu terhadap rahasia alam mencoba menjawab dengan menggunakan pengamatan
dan penggunaan pengalaman. Tetapi sering upaya itu tidak menjawab secara memuaskan. Materi yang terakhir yaitu menjadi mahasiswa yang mencintai ilmu. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Manusia itu di waktu pertama kali lahir dan mentampakkan diri di alam semesta ini sama sekali kosong dari ilmu pengetahuan. Sekalipun ia telah memiliki atau dibekali persiapan, kesanggupan atau alat yang dapat digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu. Orang yang dapat menggunakan alat-alat itu untuk memperoleh kemanfaatan, itulah orang yang disebut manusia bijaksana. Sedang orang yang tidak, dapatlah dikatakan ia telah terlepas dari nama manusia, atau dengan kata lain dapat digolongkan dalam lingkungan bangsa binatang, sebab telah kehilangan penegak kepribadiannya sendiri, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sebuah konsep, sebuah nama, sebuah istilah. Apa sih yang disebut dengan ilmu? Pertanyaan itu menurut konsepsi yaitu isi atau pemahaman dari konsep. Menurut Albert Einstein 1997, seorang ahli filsafat dari Turki tentang konsep ilmu, ketika jenis aktivitas manusia yang membawa pada pencapaian pengetahuan tersebut diuji pada setiap peradaban, kita temukan bahwa terdapat bentuk pengetahuan yang tersusun secara individual yang dapat dikarakterisasikan sebagai disiplin. Maka, sebagai pendekatan awal, kita akan menyebut bentuk pengetahuan terorganisasi itu sebagai disiplin yang tersistematisasi dengan metode tertentu yang pada saat yang sama membawa pada pengembangan pengetahuan itu sendiri. Ciri pecinta ilmu. Bagi kita, tampak bahwa pencinta ilmu itu adalah Barat. Tanpa ilmu, demikian Popper 1996, Barat sendiri memang tidak akan pernah ada. Karena tidak ada yang lebih menjadi karakteristik dari peradaban Barat kita ketimbang fakta bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari ilmu pengetahuannya. Ketekunan dan konsistensi adalah salah satu ciri yang harus pada pencipta ilmu. Di antara bangsa yang dikuasai Romawi, bangsa Yunani adalah bangsa yang tekun dan konsisten dalam mendapatkan dan memelihara ilmu. Aplikasi ilmu. Aplikasi ilmu adalah teknologi. Apabila kita menyebut teknologi, langsung saja kita terasosiasi dengan sebuah negara pembuat teknologi tinggi, yaitu Jerman. Pendidikan cinta ilmu. Pendidikan di sekolah tampaknya belum cukup untuk membuat generasi baru kita mencintai ilmu. Sekolah tampaknya harus diperluas fungsinya dari sekedar mencintai ilmu. Harus ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong murid-murid mencintai ilmu.